Di episode sebelumnya, Isao membiarkan Kafka tetap menjadi manusia. Namun Kafka harus membuktikan bahwa dirinya berguna untuk negara. Setelahnya informasi ini diteruskan kepada Kapten Mina. Setelahnya Kapten Mina mengirim WhatsApp kepada semua orang Divisi 3 yang isinya pemberitahuan bahwa hukuman Kafka untuk sementara ditangguhkan. By the way, saya juga dapat WhatsApp dari Kapten Mina. Oke, jadi Kikoru masih berada di markas Divisi 1 dan Kikoru senang mendapat pesan dari Kapten Mina. Tapi Kikoru tidak mau terlalu senang terlebih dulu. Kikoru melihat sendiri Kaiju 8 yang lepas kendali. Jadi Kikoru harus menjadi semakin kuat, supaya Kikoru bisa menghentikan Kafka jika Kaiju 8 lepas kendali. Setelahnya ada yang datang menemui Kikoru. Dia adalah pria botak dengan tubuh yang tinggi, dan orang ini bernama Eiji Hasegawa. Dia adalah wakil komandan Divisi 1, dan Hasegawa mengajak Kikoru ke ruang komandan. Sebenarnya apa yang terjadi sampai Kikoru harus dibawa ke ruang komandan? Ternyata Kapten Mina menitipkan Kikoru kepada Divisi 1. Jadi sampai markas Divisi 3 kembali bisa digunakan, Kikoru akan ikut berlatih di sini. Kikoru senang ditempatkan di sini. Divisi 1 sejak lama sudah menyandang gelar sebagai divisi terkuat di Jepang. Bahkan prestasinya sampai diberitakan di Amerika. Jadi Kikoru akan berusaha sebaik mungkin menimba ilmu di sini. Akhirnya mereka sampai di ruang komandan. Di sini Kikoru mulai deg-degan karena ketemu dengan orang yang sangat kuat. Hasegawa mengetuk pintu tapi tidak ada balasan dari dalam. Hasegawa memaksa membuka pintu dan ternyata sang komandan sedang bermain game di atas kasurnya. Dan kondisi kamarnya juga sangat berantakan. Sungguh tidak cocok dengan gelarnya sebagai komandan Divisi 1. Di episode sebelumnya saya berkata kalau nama pria ini adalah Gen Okonogi. Ternyata ada kesalahan cetak dari pusat. Jadi nama dia bukan Gen Okonogi, tapi Gen Narumi. Oke, jadi Narumi hampir promosi menjadi rank platinum. Narumi sangat fokus sampai tidak sadar ada orang yang datang. Hasegawa menutup pintunya karena Kikoru melihat sesuatu yang tidak pantas. Hasegawa meminta Kikoru menunggu sebentar. Kemudian Hasegawa masuk ke dalam dan menendang bokongnya Narumi. Untung saja Narumi sudah berhasil naik pangkat. Tapi gara-gara Hasegawa, PS5 Narumi hampir rusak. Hasegawa tidak peduli dengan gamenya Narumi. Hasegawa marah karena Narumi tidak bersiap padahal sudah diberitahu akan ada tamu jam 2 siang. Narumi sebenarnya juga ingat, tapi perkara menurut atau tidak itu terserah Narumi sendiri. Hasegawa kembali menendang Narumi karena Narumi sebenarnya malas bersih-bersih kamar. Dan kali ini Gundam Narumi yang menjadi korban tendangan Hasegawa. Narumi beralasan kalau ini adalah kamarnya. Jadi Narumi bebas memakai kamar ini seperti apa. Tapi bagi Hasegawa, kamar ini adalah milik pasukan pertahanan. Narumi tambah marah. Narumi tidak masalah kamarnya berantakan. Jadi jika Hasegawa keberatan, Narumi menyuruh Hasegawa yang membersihkan kamar ini. Kemudian Hasegawa memegang tubuh Narumi seperti sedang memegang kucing. Dan para prajurit Divisi 1 mulai membersihkan kamar Narumi. Tapi gara-gara perintah Hasegawa, mainan dan koleksi Narumi ikut masuk ke dalam tempat sampah. Narumi tidak tahan melihatnya. Jadi Narumi berkata akan membersihkannya sendiri. Kemudian Hasegawa membawa Narumi kepada Kikoru. Dan Hasegawa memperkenalkan Narumi sebagai komandan Divisi 1. Di sini Kikoru benar-benar mati langkah. Awalnya Kikoru ingin menimba ilmu dari Narumi, tapi ternyata kelakuan Narumi seperti ini. Namun Kikoru tidak mau menilai orang hanya dari penampilan luarnya saja.
Mau bagaimanapun, Narumi tetap adalah komandan divisi 1. Jadi dia adalah orang paling kuat di sini. Kikoru kemudian memperkenalkan diri dengan sopan, dan Kikoru siap menerima segala perintah yang diberikan Kapten Narumi. Narumi langsung paham kalau Kikoru adalah anaknya Direktur Isao. Tapi Narumi tidak suka perkenalan yang serius. Narumi tidak meminta pasukannya bersikap sopan atau semacamnya. Bagi Narumi yang terpenting adalah prestasi di lapangan. Kemudian ada alarm kemunculan kaiju, dan divisi 1 ditugaskan menangani kaiju tersebut. Narumi merasa waktunya sangat tepat. Jadi Narumi membolehkan Kikoru melihat pertarungan dari dekat. Terlihat kaiju yang muncul hanya ada satu, dan lokasinya berada di Teluk Tokyo. Perintah evakuasi sudah diberikan kepada warga yang berada di sekitarnya. Totalnya ada 4 distrik yang harus mengungsi. Terlihat Hasegawa memimpin serangan dari darat, dan Hasegawa memakai senjata seperti robot. Jadi Hasegawa yang menjadi jantung robot itu. Hasegawa menyuruh Regu 1 menembak bagian kiri kaiju tersebut. Kaijunya belum mati, tapi kaijunya terpaksa mengubah arah. Kaijunya akhirnya masuk ke lokasi yang direncanakan dan sekarang giliran Regu 6 yang menembak. Kikoru melihat semuanya dari helikopter. Dan Kikoru kagum karena pergerakan kaijunya benar-benar bisa dikendalikan dengan sempurna. Kikoru menduga setiap orang di sini punya pelepasan kekuatan yang tinggi, dan mungkin setiap prajurit sudah memiliki kekuatan tempur di atas 40%, atau bahkan di atas kekuatan ketua regu. Setelahnya ada laporan kalau kaijunya sudah berhasil masuk ke dalam titik pemusnahan. Jadi sekarang adalah giliran Narumi beraksi. Narumi berada di helikopter yang sama dengan Kikoru, dan Narumi berkata kalau sopan santun, penampilan, ketekunan, dan harga diri, Narumi tidak butuh semua itu. Bagi Narumi yang penting hanya ada satu, yaitu kekuatan yang absolut. Kemudian Narumi melompat dari helikopter dan di bawah Narumi sudah ditunggu kaiju di bawah. Narumi menyerang dengan senjata spesial miliknya. Punggung kaijunya hancur hanya dengan satu serangan. Kemudian Narumi menembak kaijunya dan tubuh kaiju ini langsung berhamburan kemana-mana. Kikoru tidak menyangka kaijunya mati semudah itu. Dan Kikoru sedikit marah karena kekuatan Narumi tidak terlihat dari bagaimana dia hidup sehari-hari. Sepertinya Kikoru masuk ke dalam divisi yang menarik. Tapi bagaimana dengan Kafka, Ichikawa, dan yang lainnya? Keesokan harinya berita tentang divisi 1 yang mengalahkan kaiju masuk ke dalam koran. Ternyata kaiju kemarin punya kekuatan 7,2. Jadi kaijunya termasuk mega kaiju. Tapi justru yang menjadi headline koran tersebut adalah Kapten Mina. Narumi marah-marah karena korannya begitu. Padahal yang mengalahkan kaijunya adalah Narumi dan divisi 1. Tapi yang menjadi sorotan malah Kapten Mina. Terlebih lagi yang menjadi trending topik hari itu juga Kapten Mina. Narumi marah-marah sambil menunjukkan handphonenya kepada Kikoru. Tapi Kikoru tidak peduli sama sekali. Narumi lalu melihat komentar netizen. Dan ternyata netizen menertawakan Narumi di media sosial. Hal ini menjadi semakin buruk karena jumlah followers Narumi malah berkurang. Kikoru semakin malas melihatnya. Padahal Narumi adalah prajurit terkuat di Jepang. Tapi dia malah sibuk pansos di media sosial. Dan dari tadi Kikoru mendengar HP Narumi yang ditelepon seseorang. Tapi Narumi tidak mau mengangkatnya. Narumi yakin panggilan itu dari Hasegawa atau Isao. Dan itu adalah panggilan untuk rapat. Tapi Narumi tidak suka menghadiri rapat. Jadi Narumi tidak peduli walaupun ditelepon 500 kali. Tiba-tiba Hasegawa datang dan menendang Narumi sampai terbang. Kikoru merasa deja vu kejadian ini. Dan Kikoru hanya bisa menghela nafas.
Hasegawa lalu menyeret Narumi ke tempat rapat. Narumi berusaha melawan dan bertanya memangnya apa yang akan dibicarakan. Ternyata yang akan dibahas adalah tentang kaiju nomor 8. Kikoru langsung berdiri karena Kafka dibahas. Sebenarnya apa yang akan terjadi kepada Kafka? Sekarang kita berpindah ke tempat Kafka. Terlihat Kafka berada di kamarnya dan melakukan push-up. Sudah 5 hari berlalu sejak Kafka bangun dari pingsannya. Tapi sejauh ini Kafka belum melakukan apa-apa selain berada di kamar. Kafka ingin secepatnya keluar dari sini dan menemui teman-temannya dari Divisi 3. Tiba-tiba pintu kamar terbuka, dan yang datang adalah prajurit bersenjata. Kafka lalu dikawal menuju tempat rapat. Ternyata tempat rapatnya adalah ruang kerja Isao. Kafka kaget karena komandan Divisi 1 juga berada di sini. Kemudian Isao berkata kalau sekarang Kafka akan bergabung ke dalam Divisi 1. Isao berencana membuat pasukan terkuat yang bisa menghadapi segala jenis kaiju. Kita sudah tahu kalau Kaiju 8 adalah kaiju terkuat dalam sejarah. Dan Narumi adalah prajurit terkuat di Jepang. Bagaimana jika dua kekuatan besar ini bekerja sama? Pasti akan tercipta pasukan yang super kuat. Ditambah lagi Kikoru juga berada di sini. Dan ini adalah kesempatan Kafka membuktikan bahwa dirinya berguna untuk negara. Sebenarnya Kafka tidak mau jika dibutuhkan sebagai kaiju nomor 8. Kafka lebih suka dibutuhkan karena kekuatannya sendiri. Tapi demi bertahan hidup, Kafka tidak punya pilihan lain selain menerima perintah ini. Kemudian Kafka menerima perintah Isao, tapi Narumi malah menolaknya. Padahal baru 1 detik Kafka masuk divisi baru, tapi Kafka langsung di-banned oleh ketua divisi. Narumi suka dengan idenya Isao, tapi menurut Narumi dirinya sendiri sudah cukup untuk menjadi pasukan terkuat. Sombong banget kamu, Dek. Belum pernah ditampar Kaiju 8 sih. Narumi merasa rapatnya sudah selesai dan Narumi meminta izin keluar ruangan. Tapi Isao yakin kalau kekuatan Narumi seorang belum cukup. Isao membahas Kaiju 9 yang bisa menyamar menjadi manusia dan Kaiju 10 yang bisa memerintah kaiju yang lain. Kaiju humanoid ini berbeda dari kaiju yang biasa mereka lawan selama ini. Memang benar teknologi dan kekuatan manusia juga semakin kuat. Tapi para kaiju juga terus berevolusi menjadi semakin kuat. Isao menduga akan datang serangan kaiju dengan skala yang besar. Jika manusia tidak bersiap, maka yang menanti manusia adalah keputusasaan. Dan semua itu berawal dari kesombongan manusia sendiri. Dari sini Narumi sadar kalau Isao tidak percaya kepada kekuatan Narumi. Bagi Narumi daripada bertarung bersama Kaiju 8, Narumi lebih suka Kaiju 8 dijadikan senjata dan diberikan kepada Narumi. Di sini Narumi dengan jelas meminta Kafka untuk mati saja. Tapi Kafka tidak mau mati di sini dengan cara seperti itu. Kafka masih punya impian yang besar untuk dicapai. Jadi Kafka akan terus berjuang sampai hari itu tiba. Namun Narumi tidak peduli dengan perasaan dan impian Kafka. Narumi hanya peduli akan satu hal, yaitu prestasi di medan perang. Narumi berkata, "Jika kamu mulai lepas kendali, aku akan langsung membunuhmu dan menjadikanmu senjata." Ternyata Kafka tidak keberatan dengan semua ucapan Narumi. Kafka lalu memberikan hormat dan mengucapkan terima kasih. Setelahnya Narumi keluar ruangan. Dan sekarang Kafka dan Kikoru sudah resmi menjadi bagian dari Divisi 1, divisi terkuat di Jepang. Tapi ingatlah bahwa Kapten Mina adalah yang terbaik. Dan Divisi 3 akan meratakan divisi yang lain. Apa yang menanti Kafka ke depannya? Dan kemana Ichikawa sekarang?
Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.